sekarang tuh si Padot ya, ditambah sama pengacara S, bukannya memperbaiki keadaan, lu malah makin memperkeruh. Katanya sakit hati. Apa pantas katanya video itu dibuat? Kan itu dipanggilnya pas waktu video itu Dodot, bukan Dodi. Kok sakit hati? Kenapa merasa dirinya bener gitu, nggak ngakuin salah. Nih gue bikin nih, udah ada gue bikin rangkuman nih. Rangkuman sampai 17, harusnya lebih nih, harusnya 16 atau 17, banyak harusnya nih. Gue kasih lihat bentar ya, gue balikin nih. Nih gue rangkum Padot tuh, biar Padot tahu kalau Padot tuh sebenarnya salah. Kok jadi pembelaan nih? Pokoknya kalian post aja lah ya, apa aja salah. Kok jadi merasa terzolimi Anda? Kok bisa gitu? Ya ampun, satu Indonesia juga pada tahu. Misalnya ngomong nih itu ada-ada aja, jejak digitalnya ada. Nanti lu tinggal klik aja deh, tentang ini. Netizen pada pinter-pinter lah, langsung keluar semua. Lu pasti nggak bisa berkelak. Jadi tolong pengacara S atau pengacara M, lihat jejak digital. Katanya pengacara handal kan, jadi lihat dulu gitu dari sisinya. Tolong tahu mana yang benar mana yang salah gitu. Gue nggak bisa update di TikTok gue yang satunya, kena panduan komunitas. Gak tau deh di report sama siapa. Sampai tanggal 26 gue gak bisa update, tau gak? Halo Sobat Fakta Bang Ping, ketemu lagi dengan Bang Ping yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kedatangan Sunan Kalijaga membela Dodi Sudrajat memang bikin gempar netizen. Yang awalnya Dodi Sudrajat terpojok, kini sepertinya Dodi menemukan angin segar untuk menempuh jalur hukum dalam hal-hal yang tidak mengenakan baginya, dibantu oleh Sunan Kalijaga, dan untuk mendapatkan hak asuh Gala Sky. Namun netizen nampaknya tidak mundur, dan bahkan TikTokers Angelin membuat 17 pernyataan atau kefatalan Dodi di media. Hal itu disampaikan untuk menjadikan pertimbangan dari pengacara Dodi Sudrajat, yakni Sunan Kalijaga dan Milano Lubis, agar mempertimbangkan juga dari sisi Haji Faisal, agar Dodi tidak selalu merasa terzalimi. Nah, apa sajakah 17 pertanyaan dari Angelin itu? Yuk kita nanti akan bacakan masing-masing satu persatu apa yang ditulis dan dirangkum oleh TikTokers ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya, seorang TikTokers yang dikenal sebagai Dewan Perwakilan Netizen untuk kasus Dodi Sudrajat dan Haji Faisal ini membuat 17 pernyataan fatal atau kesalahan fatal Dodi Sudrajat. Hal itu sampai dimuat di akun-akun gosip dan menjadi viral. Dalam isinya itu dia mengatakan bahwa kenapa Pak Dodi merasa terzolimi, seperti yang dituturkan oleh Sunan Kalijaga. Padahal begitu banyak kesalahan, sampai 17 yang didata oleh Angelin ini, yang bisa dijadikan sebagai bentuk kedoliman dari Dodi. Berikut ini 17 pernyataan tersebut. Kefatalan Pak Dodi saat di media. 1. Belum 40 hari udah bahas barang almarhum V untuk dikasihkan ke adiknya M. 2. Sakit hati bahwa pas datang ke rumah almarhum adiknya M, pinjam hanya satu baju, kenyataannya bawa satu tas yang akhirnya gak jadi dibawa. Sibuk mau bikin museum dengan barang-barang almarhum V. 4. Cari sepeda Brompton, bukan fokus sama Gala. 5. Bahas asuransi, pengeluaran banyak, uang donasi dan uang duka tidak terbuka. 6. Bahas tentang usahanya almarhumah. 7. Bikin lagu M dan C padahal belum 40 hari. 8. Nama anak almarhumah diubah, nama suami almarhumah tidak ada. 9. 40 harian launching lagu pas yasinan. 10. Tidak menegur acara yasinan yang diadakan pengacara M yang memajang foto mantan almarhumah.
11. Pemindahan makam almarhumah melalui mimpi. 12. Tes DNA. 13. Hak ahli waris dipermasalahkan karena barang almarhumah yang pantas terima adalah adiknya dan Dodoy. 14. Hak asuh anak almarhumah yang tadinya sudah disepakati malah ikutan mau ambil juga melalui pengadilan. 15. Selalu membuat opini publik dengan membawa nama Pak Haji Faisal, ayah almarhum, suaminya, padahal Pak Faisal diam saja. 16. Meminta bantuan pengacara S untuk mendapatkan haknya sebagai ayah dari almarhum. 17. Tidak kelihatan. Gue yakin ya, si Pak Dodi ini mantan pelawak toh. Dia lawak terus. Terus dia ada ngomong kan katanya mimpi nih. Dedi udah dimimpiin katanya. Jadi cepat atau lambat makamnya Vanessa harus dipindahin. Lu tau mimpi gak nih, kayak misalnya kayak gue nih putus cinta ya kan, kepikiran terus nih mantu laki, kebawa mimpi juga sama gue. Itu mah emang lu nya aja kepikiran pengen mindahin, jadi di otak lu ditanamin, jadi lu bikin lawak lu tau. Terus lu cerita di cerita tiap kali di depan media. Gimana gak lu dibikin ketawaan orang-orang gitu loh, tapi lu diketawain gak terima, lalu sendiri yang bikin lawakannya kayak begitu. Lu tau bunga mimpi gak sih? Bunga mimpi yang ada di otak lu dipikirin terus tuh kejadian di mimpi lu, tau gak? Gak usah pakai alasan lu dimimpiin emang lu pengen pindahin, ya kan? Hak-hak ya, hak yang harusnya buat lu. Gue tanya hak lu apa gitu loh. Ngomongnya apa sih yang mau diperebutin? Kok diributin? Lu yang ngeributin tiap kali. Gak ada yang ngeributin selain lu. Lu doang yang ngeributin terus Pak Dodi. Tiap kali juga ribut semuanya dari omongan lu. Netizen juga geram gara-gara omongan lu. Coba kalau lu diem ya kan, diem di rumah gitu, udah baca Yasin yang bener ya kan, tanpa mengubah nama, tanpa ini itu, orang lu juga gak akan dihujat. Ini lu nya yang bikin onar, yang dihujat lu gak terima, padahal lu yang bikin masalah. Tiap kali ngomongnya so iye, warisan dari mana, warisan juga gak ada, tapi lu dikit-dikit memperebutkan hak apa coba gue tanya. Ih, lu cari pengacara yang bener deh. Lu dapat pengacara yang odong-odong semua, gue bingung. Pada gak baca undang-undang apa gimana sih? Kan lawak, lu tuh judulnya lawak gitu loh. Jejak digital ke belakang gitu Mas Sunan. Dan saya yakin banget Pak Faisal, Mas Sunan, kalau Mas menemui Pak Faisal pasti juga akan mendapatkan info yang berimbang. Dan saya yakin Mas Sunan akan setuju dengan saya bahwa Pak Faisal itu orangnya cinta damai. Gue sebenarnya udah gak mau bahas nih tentang si Pak Dodi ya. Tapi nih Pak Dodi kok berulah lagi. Lucunya sekarang dia sama pengacara S ya. Sorry nih, bukannya gimana ya. Di situ kan si pengacara S bilang saya bukannya mau pansus atau apa, tapi saya mau minta hak-haknya yang harusnya jadi haknya Pak Dodi gitu loh. Haknya apa lagi? Lu mau minta apa sih Dodi? Udah cukup. Lu harus kayaknya itu pengacara juga nggak beres deh ya. Duh capek banget nih gue. Aduh bener gue udah bilang sering kali lu mendingan ngomongnya sama ketek gue aja. Soalnya kalau lu ngomongnya sama kaca ya nggak bisa bercermin diri. Lu mending ngomong sama ketek gue yang lebih beradab. Gue udah bilang ketek gue lebih bagus kemana-mana dibandingkan ngomong sama lu. Ya ampun ya, Pak Dodi udah cukup ngomongin harta, ditambah lagi mau DNA buat apa? Mau ngapain? Lu tuh bukannya nutupin aib anak, lu malah bikin aib makin aneh-aneh aja gitu. Lu mau ngapain sih DNA gitu? Gak kurang jelas itu galau udah ada di kartu keluarganya Bibi sama Vanes. Gak cukup. Ini si Pak Dodi bener-bener ya, gak ada gitu yang mau laporin dia tentang pencemaran nama baik. Soalnya kan kalau gue orang luar kan, kayaknya boleh sih dilakuin tuh kayaknya pencemaran nama baik. Terlalu parah tuh, orang meninggal aja dia bisa kayak begitu anaknya loh. Gila dasar lu. Gue yakin ya, Pak Dodi ini mantan pelawak.